Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tidak henti-hentinya kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di siang yang cerah ini di TK Pertiwi 5 dalam acara yaitu presentasi salah seorang dari teman kita, yaitu yang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman, yaitu tentang budaya positif. Dan tidak lupa pula kita berkirim salawat kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan antaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan tidak memperpanjang waktu, marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala TK Pertiwi 5 kepada Ibu Kepala TK Pertiwi 5, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dan tidak lupa kita ucapkan juga berkirim salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya banggakan kepada guru-guru TK Pertiwi 5 yang telah berkenan hadir dan meluangkan waktunya untuk memberikan support kepada salah seorang guru kita dalam rangka menyelesaikan tugas aksi nyata modul 114, yaitu tentang budaya positif. Dan yang saya hormati CGP Ibu Zumratul Husni yang sedang berjuang di guru penggerak dan bisa memberikan atau mengimbaskan ilmunya kepada guru-guru kita yang lain. Untuk Ibu Zumratul Husni, saya selaku kepala sekolah mengucapkan semoga tetap semangat dan semoga bisa memberikan ilmunya kepada guru-guru kita di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada saya dalam memaparkan aksi nyata saya di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Kenapa saya memaparkan ini? Karena ini sangat berkenan dengan tugas saya di modul 1.1. Kebetulan saat ini saya sedang melaksanakan CGP Angkatan 11. Oleh karena itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan juga kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi saya dalam melaksanakan aksi nyata saya ini. Di sini saya mengambil tentang budaya positif. Dalam hal ini saya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Salam bahagia untuk kita bersama. Di mana latar belakangnya kenapa saya mengangkat budaya positif ini? Karena penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Disiplin positif merupakan landasan untuk membangun budaya positif di sekolah. Menerapkan budaya positif berarti membekali murid dengan keterampilan sosial dan mendukung perkembangan karakter yang baik seperti kepedulian terhadap orang lain, rasa hormat, tanggung jawab, kerjasama. Kemudian budaya positif di sekolah bukan hanya sebagai tren, tetapi merupakan fondasi utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi itulah latar belakang saya mengangkat budaya positif ini di aksi nyata saya. Kenapa? Karena saat ini sekarang kita sangat menyadari bahwa sekarang rasa kepedulian itu sudah mulai berkurang. Kemudian rasa hormat, rasa empati kepada orang lain. Itu latar belakang saya
Yang kedua, membangun motivasi internal murid dalam belajar. Yang ketiga, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Apalagi kita di taman kanak-kanak, yang paling kita utamakan adalah kesenangan bagi anak. Kalau mereka sudah merasa senang, apapun yang akan kita berikan kepada anak, insya Allah mereka akan mudah untuk mencerna. Kemudian yaitu yang keempatnya, mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi sekarang kita bangun paradigma kita bahwa pembelajaran itu adalah pembelajaran yang berpihak kepada anak. Bukan kita lagi yang sebagai, bukan lagi guru yang sebagai yang berpihak kepada kita. Bukan lagi kita yang menentukan apa yang diinginkan anak, tetapi anak itu sendirilah yang menginginkan apa yang akan mereka lakukan. Selanjutnya, di mana konsep inti budaya positif itu yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang selama ini kita beranggapan guru sebagai pusat pembelajaran, tapi sekarang tidak, anaklah yang menjadi pusat pembelajaran. Bukan lagi guru sebagai senternya, tapi muridlah yang sebagai senternya. Yang kemudian yaitu disiplin positif, di mana disiplin positif ini berkaitan dengan posisi kontrol guru. Sementara perubahan paradigma belajar yaitu mengaitkan dengan motivasi perilaku manusia. Mana tahu motivasi perilaku manusia ini ada pada 3 tingkatan. Dan di sini kita berharap kalau bisa anak-anak kita berada pada motivasi tingkatan yang ketiga. Yang berikut yaitu nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian keyakinan kelas, selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi ini adalah menjawab segala kasus, segala permasalahan yang ada di sekolah, yaitu penyelesaiannya adalah segitiga restitusi, atau solusi dari segala kasus yang ada di sekolah adalah segitiga restitusi. Kembali kita kepada budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, maka budaya positif ini sangat penting untuk kita berikan kepada anak. Di mana saya di kelompok B3 mencoba bersama anak-anak untuk membuat sebuah kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas itu yang kami susun bersama anak, yaitu yang pertama yaitu berbicara sopan, kemudian menjaga kebersihan, yang ketiga merapikan mainan, yang keempat meletakkan sepatu pada tempatnya, yang kelima meminta izin, yang keenam fokus mendengarkan ibu guru, yang ketujuh bersama-sama menyayangi teman, yang kedelapan mau berbagi. Inilah hasil dari kesepakatan kelas yang kami buat bersama anak-anak di kelas B3. Nah, jadinya yang 3. Wah, subhanallah, hebat. Tepuk tangan semuanya. Aku anak pintar, aku duduk yang benar. Aku anak pintar, aku duduk yang benar. Iya. Nah, hari ini nanti teman-teman nanti tempel apa aja di sini nanti. Nah, boleh ada tempel seperti ini nanti. Mau kita main tempel-tempelan? Mau dapat? Ayo. Nah, sekarang kesepakatan kelasnya apa saja? Si Anan yang warna kuning. Oh, anak warna kuning. Oke, anak. Ini warna Oh, warna kuning juga. ini merah dan oranye. Oh, warna oranye ya. Saya warna oranye. Saya warna putih. Kuning. Iya. Oh, Saya warna warna kuning. kuning. Saya warna merah. Warna apa? Saya warna putih. Maaf, tidak sediakan warna hijau. Warna biru. Iya. Ya, Ini teman-teman. Nah, ini ada warna. Siapa anak hebat tepuk tangan? Siapa anak hebat lihat Bu Guru?
berlarian? Ayo, apa saja kalau kita mau kesepakatan kelas kita? Ayo. Apa Revi? Oh, belajar. Berarti Revi pilih yang mana tadi? Kalau kita di kelas belajar, kata Revi. Apa Revi? Ini ya, warna ini. Iya, warna oranye. Revi di kelas belajar. Nah, belajar. Ayo Revi, silahkan ditempel. Tempel di sini. Nah, alhamdulillah. Ditempelannya Revi. Nah, terus apa lagi? Iya, apa sayang? Kalau di kelas kita ngapain? Belajar udah, Revi tadi udah belajar. Apa lagi? Apa sayang? Pintar, di kelas tidak berlarian. Dapat pilih yang mana? Dapat pilih yang mana? Kuning. Dapat di kelas tidak berlari. Di kelas tidak berlari. Ayo silakan dapat ditempel. Nah, silakan dapat yang tempel. Ayo, apa lagi? Adnan apa? Oh, Adnan di kelas tidak bermain. Oh, tunggu ya. Oh, belajar di kelas tidak bermain, kata si Adnan. Bermain. Silakan Adnan ditempel. Bisa saya? Kembali mana? Ini tempelannya. Ya. Terbalik nggak Adnan nempelnya? Ya. Adnan nih. Apa lagi? Ya apa? Oh, tidak boleh berlarian. Boleh. Siapa sekarang olahraga? Ayu di kelas berjalan dengan pelan. Bisa sayang, coba ditempel. Bisa kan? Balik ya. Bisa kan? Di mana perubahan paradigma belajar? Perubahan paradigma dalam konteks disiplin dan nilai-nilai kebajikan mengacu pada transformasi dalam cara memandang dan mengelola dunia pendidikan. Fokus pembelajaran adalah paradigma dan stimulus respon tradisional, pendekatan teori kontrol. Dalam paradigma stimulus respon, individu cenderung melihat stimulus eksternal sebagai pemicu langsung tindakan. Namun, teori kontrol mengajarkan bahwa individu memiliki kendala atas tindakan mereka dan tujuan tertentu yang mendorong perilaku. Selain itu, perubahan paradigma ini menekankan pentingnya nilai-nilai kebajikan universal seperti nilai profil pelajar Pancasila, kejujuran, rasa hormat dan empati sebagai dasar dalam proses pendidikan. Hal ini menciptakan koneksi yang erat antara disiplin positif dan pembentukan karakter murid, dengan tujuan menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pertumbuhan positif dan perkembangan moral murid. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa koneksi yang erat antar disiplin positif dan pembentukan karakter murid dengan tujuan menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung. Jadi kita sebagai warga sekolah, kita wajib menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung untuk pertumbuhan positif dan perkembangan murid-murid kita. Sedangkan makna kontrol berdasarkan teori kontrol dari William Glasser, kontrol dalam konteks ini merujuk pada kemampuan individu untuk mengendalikan tindakan dan reaksi mereka terhadap stimulus eksternal. Glasser menjelaskan bahwa individu memiliki kendali atas tindakan mereka, bahkan ketika mereka diperintah oleh faktor eksternal. Nah, dari sini dapat kita katakan bahwa individu itu mempunyai reaksi tersendiri terhadap stimulus yang kita berikan, baik itu
berdasarkan eksternal maupun dari faktor internalnya. Sekarang mari kita lihat bagian tentang konsepsi tentang teori kontrol. Ilusi mengontrol murid. Nah, di sini mungkin ada gambar tentang seorang guru, kemudian tentang murid. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat. Nah, jadi dalam memberikan kontrol kepada murid kita, ada penguatan yang positif dan bermanfaat bagi murid kita. Yang kedua yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuatkan karakter. Jadi kita sebagai guru perlu juga kita mungkin dikritik dan mengkritik. Yang berikutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, jadi ini paradigma ini mungkin perlu kita tiadakan bahwa ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, jadi di sini kita mungkin menerapkan kepada murid kita bagaimana mereka disiplin tanpa kita ancam. Seperti yang mungkin selama ini kita lakukan, kalau untuk mendisiplinkan seseorang anak mungkin perlu kita dengan kata-kata ancaman. Sekarang bagaimana kita bisa menghilangkan kata ancaman ini terhadap murid kita dalam melaksanakan tentang disiplin. Begitu juga mungkin dengan hukuman. Bagaimana kita menghilangkan untuk mendisiplinkan murid tanpa adanya hukuman, tanpa adanya ancaman. Yang berikutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi sekali lagi kita tekankan di sini bahwa tujuan kita yang utama adalah menciptakan peserta didik kita yang memiliki disiplin diri, yang berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Maksudnya di sini, dimanapun mereka berada, di tempat manapun mereka berada, mereka mempunyai nilai-nilai disiplin. Bukan hanya bersama kita atau bersama orang tuanya, baik mereka di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga mereka tetap memiliki nilai-nilai disiplin. Itulah yang tujuan kita sebagai pendidik. Yang selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadi kalau seseorang memiliki rasa disiplin, apapun pekerjaannya mereka melakukan dengan penuh tanggung jawab. Contoh, kita sebagai guru, jika kita memiliki rasa disiplin, maka kita akan bertanggung jawab dengan pekerjaan yang kita lakukan, baik pekerjaan di kelas maupun pekerjaan ADM kita. Karena itulah yang dikatakan dengan disiplin diri. Yang kedua, disiplin positif bertujuan untuk menanamkan motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang terlahir dari diri dalam kita, bukan dari luar. Karena motivasi yang terlahir dari dalam diri ini akan sifatnya permanen. Sampai kapanpun dan kapanpun motivasi ini akan tetap ada dalam diri kita. Disiplin positif bertujuan untuk menanamkan motivasi intrinsik pada murid
agar mereka berperilaku dengan nilai-nilai kebajikan dan tujuan mulia yang mereka yakini. Dengan memiliki motivasi ini, murid cenderung berperilaku baik dan bertanggung jawab tanpa tergantung pada hadiah atau hukuman internal. Jadi inilah tujuan kita dalam menerapkan disiplin kepada anak-anak kita, di mana mereka mempunyai rasa tanggung jawab tanpa adanya hadiah atau tanpa adanya hukuman. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Contoh nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nilai-nilai yang disepakati bersama yang mencerminkan prinsip-prinsip moral dan etika yang bersifat lintas budaya. Kemudian nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Jadi nilai-nilai inilah yang penting kita berikan kepada anak didik kita. Kemudian toleransi, yaitu rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sementara nilai-nilai yang berkaitan dengan keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, mendengarkan yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Nah, jadi kalau untuk nilai-nilai kebajikan universal itu, yang pertama dengan nilai-nilai organisasi, kemudian nilai-nilai profil pelajar Pancasila, kemudian yang berkaitan dengan keterampilan hidup atau life skill. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kenapa perlu kita mengaji tentang kebutuhan dasar manusia? Karena kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, jadi itulah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang motivasi perilaku manusia ini ada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar diri kita. Yang pertama yaitu kenapa kita melakukan motivasi ini, yaitu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang yang melakukan suatu kedisiplinan hanya termotivasi oleh eksternal. Kalau dia tidak melakukan ini, maka dia ada hukumannya. Kalau dia tidak melakukan ini, maka ini ancamannya. Nah, ini hanya sampai motivasi eksternal, dan ini sifatnya tidak permanen atau hanya untuk kenyamanan saja. Yang kedua yaitu motivasi eksternal, yaitu motivasi tingkat kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, dia melakukan itu karena hanya ada sesuatu. Saya bergerak karena hanya mendapatkan nilai. Seorang murid belajar karena mendapatkan nilai yang tinggi. Berarti anak-anak kita baru berada pada motivasi tingkat kedua, baru masih motivasi eksternal. Sementara motivasi yang kita harapkan kepada anak-anak kita adalah motivasi tingkat ketiga, yaitu motivasi internal, motivasi yang terlahir dari dalam dirinya sendiri, yaitu dimana tujuannya yaitu tujuan disiplinnya positif. Motivasi ini yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Contoh, saya menginginkan menjadi orang yang hebat, maka saya belajar dengan giat. Berarti yang dia miliki adalah motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Motivasi intrinsik ini yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan
menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi kalau mereka sudah memiliki nilai-nilai yang mereka percaya, motivasi yang timbul dari diri mereka adalah motivasi intrinsik. Dan motivasi inilah yang kita harapkan berkembang pada murid-murid kita. Motivasi yang berasal dari diri, bukan motivasi karena lingkungan yang mempengaruhinya. Sekarang kita lihat lagi bagian tentang kebutuhan manusia. Secara garis besar, kebutuhan manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu manusia itu mempunyai kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa itu untuk bertahan hidup? Yang pertama ya kebutuhan akan makan. Yang kedua pakaian tempat tinggal. Kemudian keamanan, kesehatan. Di mana kebutuhan-kebutuhan ini hanya kebutuhan tingkat 1 atau tingkat dasar, yaitu kebutuhan hanya sebatas bertahan untuk hidup. Yang kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang. Nah, jadi sebagai manusia wajar kalau kita menginginkan dikasihi dan mengasihi, karena itu menjadi kebutuhan nomor 2 bagi kita. Karena jadi ibu-ibu wajar ingin mengasihi dan ingin dikasihi. Di mana kebutuhan kasih dan rasa diterima ini? Pertama itu rasa diterima, yang kemudian dipedulikan, yang kedua berbagi, bekerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Jadi wajar kalau anak-anak kita, apalagi mereka masih di usia pendidikan anak usia dini, wajar kalau mereka itu ada yang bermanja-manja kepada kita, ada yang butuh kita elus, ada yang butuh kita perhatian, karena itu merupakan kebutuhan mereka, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan ingin diterima di kelompoknya. Jadi tidak salah kalau mereka tidak kita puji, kalau mereka tidak kita belai, wajar kalau mereka dengan wajah yang 1000 cemberut. Wajar, karena itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan ini terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Nah, jadi sebagai manusia kita perlu harga diri. Nah, harga diri ini kalau kita mau dihargai orang, berarti kita harus bisa memposisikan kita. Kalau saya sebagai seorang guru, apa yang harus saya lakukan biar saya dihargai oleh pimpinan saya? Nah, di sini kita sama-sama untuk mengoreksi diri kita tentang harga diri. Karena ini ada umpan balik harga menghargai, baik guru yang mau dihargai maupun kepala sekolah yang mau dihargai. Yang kedua yaitu keinginan untuk dianggap. Semua manusia ingin untuk diperhatikan, ingin untuk dianggap kalau dia itu merupakan individu yang karena itu merupakan suatu penguasaan dan merupakan kebutuhan dasar manusia. Yang keempat yaitu memimpin. Nah, karena walaupun bagaimanapun kita ini adalah pemimpin bagi tiap-tiap diri kita. Karena itu merupakan kebutuhan dasar kita sebagai manusia untuk menjadi pemimpin. Pertama kita itu memimpin diri kita sendiri. Yang kedua berprestasi. Nah, sebagai manusia dan merupakan kebutuhan kita mempunyai ingin berprestasi. Kalau kita tidak ingin berprestasi, berarti kita tidak mempunyai kebutuhan dasar. Sebagai manusia yang punya kebutuhan, dia pasti menginginkan untuk berprestasi. Yang berikutnya yaitu diakui dan didengar. Kebutuhan berikutnya yaitu kebutuhan yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan ini kebebasan yang bagaimana? Apakah kebebasan itu terserah dengan kita? Tidak, tapi kebebasan yang mempunyai aturan. Yang pertama yaitu kebebasannya yaitu tentang mandiri. Jadi sebagai seorang anak, dia perlu kebebasannya mandiri dalam memilih kegiatan-kegiatan belajar yang kita berikan di dalam kelas. Nah, jadi wajar kalau
anak kita, kalau kita tawarkan bermain bola, dia tidak mau, Bu, saya tidak mau bermain bola, tapi saya bermain ini. Ini menyangkut dengan kebutuhan dasar manusia tentang kemandirian. Yang berikutnya yaitu memiliki pilihan. Sebagai manusia dan merupakan kebutuhan dasar kita memiliki pilihan. Apakah pilihan kita mau tetap, atau mau berkembang, atau mau bergerak, atau berjalan di tempat, itu tergantung dari pilihan kita masing-masing. Apakah kita mau tetap itu dan itu saja, atau kita mau berubah ke arah yang lebih baik, itu tergantung dari pilihan kita. Karena itu termasuk kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang berikutnya yaitu mencoba hal baru. Jadi salah satu dari kebutuhan tentang kebebasan adalah mencoba hal baru. Berarti kita harus melakukan perubahan-perubahan atau discovery, pembaharuan. Yang berikutnya yaitu mampu mengendalikan arah diri. Itu merupakan dari kebutuhan dasar manusia yang berkaitan dengan kebebasan. Kebutuhan yang kelima yaitu tentang kesenangan. Nah, jadi kesenangan itu adalah merupakan kebutuhan dari kita. Oleh karena itu, sebagai seorang pendidik, kita harus memikirkan bagaimana anak kita bisa senang selama dia berada di kelas bersama kita. Karena kesenangan adalah merupakan kebutuhan dasar manusia. Kesenangan ini berkaitan dengan kesenangan bermain. Jadi tidak salah kalau anak-anak kita itu yang mereka pikirkan bermain. Karena bermain itu adalah satu kesenangan bagi anak-anak. Juga termasuk kesenangan bagi kita. Karena itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, tertawa. Yang kemudian humor. Yang berikutnya rekreasi. Dan berikutnya rasa antusiasme. Nah, jadi inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa kita perlu mengaji 5 kebutuhan dasar manusia? Karena kita berhadapan dengan anak-anak yang perlu kita penuhi 5 kebutuhannya ini. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Di mana kebutuhan ini berkaitan dengan 3 konsekuensi. Yang pertama, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman ini berkaitan dengan tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau mereka tidak dilibatkan. Yang keempat, bersifat satu arah. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Sementara kalau konsekuensi adalah terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang ketiga, yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Sementara kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai seorang guru dalam menghadapi masalah-masalah dengan murid kita, masalah-masalah dengan kegiatan kita di kelas, yang solusi yang utama adalah restitusi. Karena restitusi ini merupakan sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi ini sekali lagi kita katakan untuk memperbaiki kesalahan, di mana proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Selanjutnya, di mana posisi kontrol guru? Ada posisi kita ini sebagai penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, monitor atau pemantau, yang kelima manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama yaitu menghukum. Yang menghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi kita nanti bisa posisikan diri kita di mana kira-kira kita sebagai pendidik, di mana posisi kita.
Yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang ketiga, posisi kita sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat, monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Yang kelima, manajer, yaitu respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dengan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Jadi, kalau kita sebagai guru, kita berharap kita berada pada posisi manajer terhadap murid-murid kita. Kalau kita sebagai seorang manajer, apapun kesalahan yang dilakukan oleh murid kita, maka kita akan memberikan solusi atas permasalahannya sendiri. Dia yang akan menentukan solusi dengan kesalahannya itu sendiri. Apakah yang dilakukan baik atau tidak, dia nanti yang menentukan sendiri. Jadi sekali lagi kita berharap posisi kita sebagai seorang guru di sini adalah seorang manajer, bukan penghukum, bukan membuat orang merasa bersalah, bukan teman, dan bukan pula monitor atau pemantau, tetapi kita berharap adalah sebagai seorang manajer. 5 posisi kontrol ini tentang motivasi, kemudian identitas gagal atau kontrol dari luar, identitas berhasil sukses atau kontrol dari luar, yang berikutnya itu identitas yang berhasil sukses atau kontrol diri. Di sini guru berbuat, ada yang menghukum, ada membuat orang merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Berikutnya, pertanyaan. Nah, di sini kita akan dapat apakah di sini posisi kita sebagai manajer atau sebagai teman atau sebagai pemantau. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Ini berarti membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti ini menghukum. Pernyataan yang berikutnya, ayolah lakukan ini demi ibu atau bapak, berarti di sini mereka memposisikan diri sebagai teman. Yang kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti di sini kita hanya sebagai pemantau. Sementara bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti kita memposisikan diri kita di sini adalah sebagai manajer. Yang pernyataan berikutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Berarti kalimat kita ini menyatakan adalah sebuah hukuman bagi anak kita, walaupun hukumnya tidak berupa fisik tapi berupa psikis bagi si anak. Selanjutnya, penghukum. Penghukum yaitu nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Akibat yang terjadi, yang pertama kemungkinan murid marah dan menendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak guru, dia akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Tapi untung ini mungkin bisa tidak terjadi kepada kita, karena anak-anak kita masih di usia pendidikan anak usia dini. Tapi mungkin saja mereka akan mencoret-coret meja, mencoret-coret buku, atau mencoret-coret pekerjaan yang kita berikan pada mereka. Selanjutnya, membuat orang lain merasa bersalah. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak. Sambil lesu, "Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu, tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali." Nah, bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini?
terjadi, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengung guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kita sebagai teman, nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya, sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu. Kamu ini, sambil tersenyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Akibat yang terjadi, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja, di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Selanjutnya adalah sebagai pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Guru, Quina, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Quina, tahu Pak. Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Quina, paham Pak. Saya harus tunggu kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Guru, ya benar. Nanti pada sejam istirahat, kamu harus sudah di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu ya. Nah, kalau dengan seperti ini, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Akibat yang terjadi dari ini adalah murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memonitor atau memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa tinggal seorang diri. Dan bagaimana kalau posisi kita sebagai manajer? Kalau posisi kita sebagai manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat kepada murid. Guru, Andi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi, tahu Pak, jam 7. Guru, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Adi, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersendang gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus adalah pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa sanksinya, apa peraturannya. Namun, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid
untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi sekali lagi Bu, kita katakan apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi pada murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2004. Kita berbicara tentang segitiga restitusi. Di segitiga restitusi, yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Berarti jika anak kita melakukan suatu kesalahan, kita memvalidasi kesalahan yang mereka lakukan. Pertama itu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu menyangkut dengan validasi tindakan yang salah. Yang berikutnya yaitu menstabilkan identitas. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Oleh karena itu, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kepada anak. Dalam menanyakan keyakinan kepada anak, kita perlu menanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, jika ada anak kita melakukan kesalahan, kita tidak langsung menjudge mereka, tapi kita bisa mencari solusinya dengan segitiga restitusi. Jika ada mungkin anak kita yang, kalau kita di pendidikan anak usia dini yang tidak sesuai dengan aturan yang kita kelas, maka kita bisa mencari solusinya kembali ke segitiga restitusi. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, ini contohnya, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, pertanyaan ini mungkin bisa kita gunakan jika ada anak-anak kita mungkin yang mengganggu teman, berkelahi dengan anak lain. Segi menstabilkan identitas ini bisa kita gunakan dalam menyelesaikan masalah anak kita. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang pertama, kita sebagai seorang guru membantu siswa menganalisis kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Di mana kata-kata yang bisa kita gunakan adalah guru berkata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjadi sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kebutuhan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu mungkin kata-kata yang bisa kita gunakan dalam memvalidasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh murid kita. Yang berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial, dengan nilai-nilai yang mendasari manusia berintegrasi dengan orang lain. Di mana kata-kata yang bisa kita gunakan adalah guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita?
Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini mungkin kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan dalam menanyakan keyakinan kepada murid-murid kita. Kita kepada kebutuhan manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama tadi ada bertahan hidup, ada penguasaan, ada cinta kasih, ada kesenangan, dan ada kebebasan. Jadi dalam menghadapi anak-anak kayak kita perlu mengetahui tentang kebutuhan dasar manusia. Kalau kita sudah tahu akan kebutuhan dasar, maka kita mudah untuk memahami apa yang diinginkan oleh anak-anak kita. Contoh, di saat mereka lapar, bisakah kita memberikan mereka tentang sebuah kesenangan? Tidak. Kalau anak-anak murid kita lapar, berarti yang perlu kita berikan saat itu adalah pemuas rasa laparnya, bukan tentang bermain atau kesenangan. Oleh karena itu, maka perlu kita mengetahui kebutuhan dasar manusia. Yang berikutnya, ini mungkin kasus, nanti mungkin bisa kita pecahkan bersama. Yang selanjutnya, kasus kedua. Yang ketiga yaitu kasus-kasus yang telah kami laksanakan di Ruko, dan ini solusi dari kasus-kasus yang telah kami pecahkan bersama tentang Pak Lukman, seorang guru SD yang menstabilkan identitas anak dan mencarikan solusi dari permasalahan-permasalahan, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang berikutnya juga kasus kedua tentang validasi tindakan yang telah dilakukan oleh selanjutnya, yaitu nilai kebajikan yang telah diberikan oleh guru. Yang pertama yaitu tentang nilai kedisiplinan, yang kemudian nilai keindahan dan kerapian, kemudian nilai kebersamaan, dan nilai tanggung jawab. Di mana kesimpulan dari yang kami paparkan pada hari ini yaitu yang berkaitan dengan budaya positif. Yang pertama yaitu budaya positif harus dibangun untuk menumbuhkan motivasi internal, melaksanakan disiplin positif bagi murid yang nantinya akan ikut berpengaruh kepada pencapaian visi dan misi sekolah. Yang kedua, membangun budaya positif tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan butuh kolaborasi dari semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, dan murid. Bahkan dibutuhkan dukungan orang tua dan komite sekolah. Sekali lagi kami sampaikan, untuk membangun budaya positif tidak saja dilakukan secara sendiri, melainkan butuh kolaborasi dari semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, dan murid. Bahkan dibutuhkan dukungan orang tua dan komitmen sekolah. Oleh karena itu, kita di TK Pertiwi 5, jika ingin menanamkan budaya positif kepada anak-anak kita, maka kita perlu berkolaborasi, bekerja sama, baik antara guru sesama guru, guru dengan kepala sekolah, dan guru dengan lingkungan masyarakat. Jika tidak terjalin kerjasama, maka budaya positif tidak akan bisa kita wujudkan. Jika kita ingin mewujudkan budaya positif, kita harus berkolaborasi, baik guru dengan kepala sekolah, guru dengan guru, sekolah dengan wali murid, sekolah dengan masyarakat. Jadi untuk pemaparan video kami tentang budaya positif, inilah yang bisa kami paparkan pada siang ini. Mudah-mudahan apa yang kami paparkan di sini bisa kita wujudkan bersama tentang budaya positif. Sekali lagi kami meminta kepada semua warga sekolah untuk berkolaborasi dalam mewujudkan budaya positif. Kerjasama
Itulah yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Mungkin kami tidak bisa dalam merangkai kata-kata. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pengarahan dari Ibu Zubratul Husni dari Ibu Guru Penggerak tentang budaya positif. Jadi kita dapat di sini menyimpulkan budaya positif harus dibangun untuk menumbuhkan motivasi internal dari dalam dirinya untuk melaksanakan disiplin positif bagi murid yang nantinya yang akan ikut berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi di sekolah kita. Membangun budaya positif tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan butuh kolaborasi dari warga sekolah, yaitu antara pimpinan sekolah, guru, dan orang tua murid dan komite sekolah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Revi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, Revi sedang main apa ini? Main. Oh, mau main. Nah, kalau Revi senang sama gurunya siapa? Bu Neni. Oh, sama Bu Neni. Kenapa Revi senang sama Bu Neni? Nah, ibu ajak Pim main baru senang. Oh, karena Bu Neninya ngajak Revi main. Terus apa lagi? Ibu tak marah-marah. Oh, Bu Neni tidak marah-marah. Kenapa? Ya, ibu ajak belajar. Oh, kalau Revi diajak belajar sama Bu Neni, belajar apa itu ya? Belajar permainan. Oh, belajar permainan. Iya, tadi Revi bermain apa sama Bu Neni? Bermain tempel-tempelan. Oh, main tempel-tempelan. Senang Revinya main tempel-tempelan. Senang. Iya, tadi warna apa yang Revi tempel? Warna oranye. Oh, warna oranye. Oh iya, alhamdulillah ya hari ini Revi senang sekali. Ayo tepuk tangan buat Revi. Ayo, dah. Assalamualaikum Revi.